Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sahabat Inafillah? Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan berbagi kisah berjudul Segelas Susu. Suatu hari, seorang anak lelaki miskin yang hidup sebagai pedagang asongan dari pintu ke pintu biasanya dilakukan di komplek-komplek rumah dinas kehabisan uang. Kondisi saat itu sangat lapar. Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi dia kehilangan keberanian saat seorang ibu muda, istri pejabat, membuka pintu. Anak itu tidak jadi meminta makanan, ia hanya berani meminta segelas air. Ibu muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki itu pastilah sangat lapar. Oleh karena itu, ia membawakan segelas besar susu. Kemudian anak lelaki tersebut minum dengan lahapnya dan bertanya, "Berapa saya harus membayar untuk segelas besar susu ini, Ibu?" Ibu itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun, Nak. Orang tua kami dulu mengajarkan untuk tidak menerima bayaran jika melakukan suatu kebaikan," kata ibu itu menambahkan. Sambil menghabiskan susunya, anak lelaki tersebut berkata dalam hati, "Dari hatiku yang terdalam, aku sangat simpati pada ibu yang berbaik hati ini. Dia tidak sombong sekalipun istri pejabat." Beberapa puluh tahun kemudian, ibu muda dahulu yang kini sudah agak lanjut usianya mengalami sakit yang sangat kritis. Balai pengobatan sudah tidak mampu lagi mengobati penyakit komplikasinya. Apalagi saat ini ia berstatus janda seorang pensiunan kereta api. Atas saran keluarganya, si wanita ini dipindahkan ke rumah sakit umum pemerintah yang ada di kota tersebut untuk diobservasi. Namun, tetap saja tidak ada yang bisa diobati. Akhirnya dengan menjual barang-barang tersisa dan atas bantuan rekan-rekan sesama janda pensiunan, si wanita muda ini dikirim ke ibu kota karena di sana ada dokter yang mampu mengobati penyakit komplikasi itu. Dr. Ryan Al-Wafi dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat ia mendengar nama kota asal ibu tersebut, terbesit seberkas pancaran aneh pada mata Dr. Ryan. Segera ia bangkit mengenakan jubah dokternya dan bergegas turun melalui aula rumah sakit menuju kamar si wanita tersebut. Ia langsung mengenal wanita itu dengan sekali pandang. Dr. Ryan kemudian kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan serangkaian medical check-up serta terapi-terapi medis lainnya. Pokoknya, ibu tersebut harus sembuh, demikian obsesinya. Mulai hari itu, si ibu yang tergolek lemah tersebut menjadi perhatian Dr. Ryan dengan kasih yang tulus. Memasuki bulan ketiga di rumah sakit tersebut, ternyata si ibu benar-benar sembuh. Lalu Dr. Ryan meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya guna persetujuan. Dr. Ryan melihatnya dan menuliskan sesuatu pada pojok lembar tagihan tersebut. Ia sangat yakin bahwa ibu ini tidak akan mampu membayar tagihan tersebut walaupun harus dicicil seumur hidupnya. Lembaran tagihan akhirnya sampai ke tangan ibu yang malang itu. Dengan rasa was-was, ia memberanikan diri membaca tagihan yang disodorkan bagian keuangan kepadanya. Di sana tertera rincian biaya yang dikeluarkan selama ia menjalani pengobatan. Akan tetapi, ada sesuatu yang menarik perhatian pada pojok atas lembar tagihan tersebut.
Ia membaca tulisan yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas besar susu." Tertanda Dr. Ryan Al-Wafi. Kawan-kawan sahabat Idham Fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya apa yang paling membuat kebahagiaan manusia saat ini, atau apa yang paling membuat kebahagiaan manusia saat ini, mungkin jawabannya yang paling tepat adalah dengan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ayo, kini apa yang kita miliki saat ini sudah saatnya kita bagikan kepada orang lain. Bukankah semua yang kita miliki saat ini sebagian adalah milik orang-orang yang memerlukannya, yang memang seharusnya kita berikan? Ayo, sama-sama kita saling memberi untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan mereka. Akhirnya saya mengucapkan selamat memberi. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.